Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Seorang suami di Makassar, Sulawesi Selatan tega menganiaya istrinya hingga terluka di wajah. Penganiayaan dilakukan suami jelang sahur karena sang istri tidak pulang ke rumah dan menginap di rumah tetangganya tanpa izin suami. Tak terima, korban melaporkan suaminya ke polisi. Susana ditemani anak bungsu dan tetangganya mendatangi posko Resmo Polsek Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedatangan Susana di kantor polisi untuk melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap dirinya. Sang istri sudah tidak sabar lagi karena suaminya sudah sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Apalagi bila suaminya mabuk karena pengaruh minuman keras atau obat-obatan terlarang. Susana mengaku penganiayaan dipicu karena korban menginap di rumah tetangganya sesama pemulung tanpa izin sang suami. Kita nginap di rumah tetangga. Iya. Terus kenapa? Selain itu ada masalah lain Tidak sebelumnya? ada, Ji, Pak. Enggak, Ji. Suami tak memang bagaimana orangnya, selalu memang marah. Begitu, Pak. Begitu memang. Apalagi kalau tidak begini juga, Pak. Minum. Tadi Minum. kemungkinan sudah minum ya. atau apa? Kayak obat-obatan begitu juga. Jadi kita terus salahkan. Setelah menganiaya istrinya, pelaku kabur dan dalam pencarian polisi. Lantaran bantuan langsung tunai tak kunjung cair, seorang suami di Jambi nekat menganiaya istrinya. Akibatnya, korban luka serius di bagian wajah. Hasan 47 tahun diringkus aparat Polsek Jelutung, Kota Jambi usai menganiaya Herlina, istrinya dengan batu ulekan dan pisau. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku mengaku kesal lantaran korban tidak kunjung mengurus bantuan langsung tunai dari pemerintah. Tersangka menanyakan dana bantuan langsung tunai atau BLT yang belum cair karena belum diurus oleh istrinya. Terjadi pertengkaran itu tersangka emosi, dan melakukan pemukulan serta penikaman terhadap korban. Menurut keterangan adik korban, tersangka memang ada beberapa kali melakukan KDRT. Pelaku dijerat pasal 44 Undang-Undang Penghapusan KDRT dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Di Medan, Sumatera Utara, seorang pria menganiaya istrinya saat cekcok hingga terluka di kepala. Pelaku yang pengangguran ini marah karena korban minta cerai. Usai sudah pelarian Suwandi alias Aki alias Andi Pincang, pelaku KDRT ini ditangkap di tempat persembunyiannya Jalan Amal, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan, Labuhan, Sumatera Utara. Pria berusia 40 tahun ini mengakui perbuatannya menganiaya istrinya dengan senjata tajam karena sakit hati. Korban mengancam minta cerai dan menikah lagi dengan pria lain. Menurut pengakuan daripada tersangka ini cemburu oleh istrinya yang mengatakan ingin cerai. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kemudian digiring ke Polsek Medan Labuhan untuk diperiksa lebih lanjut. Sebelumnya, tersangka dan istrinya terlibat pertengkaran hebat di rumahnya. Tersangka yang pengangguran ini kemudian secara membabi buta menganiaya istrinya menggunakan senjata tajam. Dalam kondisi terluka, korban keluar dari rumah meminta tolong. Orang tua serta keluarga yang tinggal di sebelah rumah dan melihat kejadian tersebut langsung membawa korban ke rumah sakit. Korban sendiri terluka di bagian leher. Diduga menolak diajak rujuk, seorang janda warga desa Jatirejo, Semarang, Jawa Tengah ditemukan tewas dianiaya mantan suami. Pada wajah dan leher korban ditemukan luka lebam. Warga Jatirejo, Kecamatan Gunung Pati, Semarang digegerkan dengan penemuan jasad Wiwin Listiani, seorang janda berumur 31 tahun. Korban ditemukan meninggal dunia di dalam kamar tidurnya dengan luka lebam pada wajah dan leher usai dikunjungi oleh mantan suaminya berinisial ER.
Korban yang diketahui sudah 2 minggu bercerai dengan mantan suaminya tersebut sempat beraktivitas di dalam rumah seperti biasa hingga mantan suaminya datang. Diduga pelaku mendatangi korban karena ingin rujuk dan mengasuh anak mereka, namun ditolak oleh korban. Ibu korban yang mengetahui kedatangan mantan menantunya tersebut awalnya tidak curiga. Paman korban yang mendapat laporan keponakannya meninggal dunia dengan kondisi luka di wajah tersebut, kemudian melapor ke Polsek Gunung Pati, Semarang. Udah membiru, terus tangan udah kaku gitu loh. Itu kejadian. Berapa menit lukanya di mana? Ada luka nggak Pak? Ada luka kan? Ya, saya kan belum lihat. Katanya ibunya ini ada sini tuh, terus sama mungkin di lembam-lembam ditonjokin apa dicekek, kurang tahu. Polisi yang tiba langsung olah TKP dan akan memeriksa saksi serta mencari keberadaan suami korban yang kabur membawa anaknya yang berusia 5 tahun. Kami lakukan olah TKP dan memang hasil dari baik itu saksi ataupun barang bukti. Sementara kita lihat bahwa memang satu korban wanita. Masih kita dalami terkait dengan sebab kenapa sampai terjadinya mati. Kami belum bisa menyimpulkan apakah itu memang terjadi pembunuhan. Namun dari beberapa saksi yang ada di TKP bahwa tadi pagi masih melaksanakan aktivitas si korban ini. Kemudian yang kedua memang ada suami dan anak. Untuk mengetahui penyebab kematian korban, petugas membawa jasad korban ke Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang untuk diotopsi.